Selamat datang kembali di channelnya Roxol Illustration. Ya, seperti biasa aku mau berbagi kesotoyanku. Jadi aku mau berbagi hal-hal dengan sepengetahuan aku gitu. Kali ini mau bahas tentang gimana caranya bikin tekstur bulu ataupun rambut gitu. Karena video ini tuh banyak di request. Mungkin next baru kita bikin video gimana caranya bikin efek smoke dan flames ataupun awan gitu. Jadi kali ini aku coba berbagi kalau misalnya aku bikin gambar yang ada tekstur bulunya, kira-kira apa yang akan aku lakukan gitu. Oke, jadi nggak usah panjang lebar, kita langsung aja ke display monitor. Check it out. Oke, jadi ini sketsa yang udah aku bikin. Ini gambar tikus gitu ya. Oke, biasa transparansinya kita turun dulu untuk mulai inking. Nah, yang pertama kali aku lakukan itu aku bikin garis terluar dari sketsa ini atau garis paling ujung dari si bulunya ini. Nah, biasanya bulu itu kalau kita lihat itu kayak beralur gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kita harus menentukan alur bulunya mau kemana. Nah, sebenarnya juga alur dari si bulu ini itu juga bisa dipengaruhi dari bentuk badan atau anatomi dari si objek yang kita buat. Nah, kalau misalnya kayak di kepala tikus ini kan arahnya ke kiri, jadi kita kalau bisa bentuknya ke kiri terus. Nah, biasanya tuh yang aku lakukan, aku bikin garis-garis kayak gini untuk di ujung-ujungnya, kayak ujung-ujung bulu gitu ya. Sebenarnya kalau mau terlihat lebih terlihat lebih real atau nggak kaku gitu, kita bisa belok-belokin gitu sih sebenarnya. Jadi nggak harus satu ke arah gini semua sebenarnya. Jadi kayak bisa, nah kita bikin gini atau bulu-bulu halusnya gitu. Nah, untuk video pembuatan outline ini aku skip aja ya. Oke, jadi ini outline dasarnya udah jadi. Kemudian yang biasanya aku lakuin itu aku detailing bagian-bagian ujung dari bulu-bulunya, jadi biar kelihatan nggak kaku gitu ya. Nah, kalau misalnya di background putih itu kalian bisa nambahin bulunya jadi siluet doang. Jadi kayak, nah, tambahan-tambahan seperti ini. Jadi kayak ujung bulunya tuh jadi kayak siluet gitu, biar kelihatan nggak kaku gitu loh. Nah, jadi kalian bisa tambah-tambahin. Jadi ini tuh nggak perlu di detail, kayak siluet-siluetnya doang. Kalau misalnya backgroundnya putih gitu ya. Oke, terus kalau semisalnya kasusnya backgroundnya hitam, nah biasanya yang aku lakukan itu semisal kayak gini ya. Aku menambahkan bulu yang agak keluar atau agak belok itu dengan cara aku blok dulu bagian ujungnya ini, aku blok. Kemudian aku hapus dari, jadi ngebloknya itu dari ini ya, dari salah satu ujung bulu gini, di blok gini. Oke, kemudian aku tarik dari bulu yang terakhir tadi itu, tarik garis putih dengan cara menghapus. Jadi habis di blok dihapus. Nah, jadi kayak ada bulu yang keluar gitu. Nah, ini kalau misalnya case-nya ininya tuh outline-nya tuh di background hitam gitu ya. Kalau misalnya case-nya gitu. Jadi nah, jadinya keluar seperti ini. Nah, kalau di background putih kalian bisa gunain siluet putih tadi. Nah, kalau misalnya kalian mau kelihatan biar lebih nggak kaku lagi, kalian bisa tambahin kayak gitu. Jadi di blok dulu, kemudian dihapus gitu ya outline-nya. Nah, sekarang kan kelihatan tuh kayak bulu-bulunya. Kalau kalian merasa ini bulu-bulunya terlalu kayak jaraknya terlalu lebar, juga kalian bisa dengan cara menghapus gini. Nah, kalau misalnya areanya udah sesempit ini, kalian bisa tambahin kayak gini, kemudian kalian hapus. Nah, jadi supaya bulu-bulunya tuh nggak kelihatan kayak kaku gitu loh.
Nah ini kalau misalnya kalian tadi main di background hitam gitu ya, kalian bisa lakukan cara ini. Sebenarnya kalau bulu itu semakin halus sebenarnya semakin bagus, cuman kalau aku memang sengaja aku nggak bikin terlalu halus biar bulu-bulunya itu memang sengaja dibikin sedikit tegas gitu, jadi nggak terlalu halus. Nah oke, sekarang untuk bagian detail dalam, untuk di dalamnya tuh biasanya kalau aku bikin semacam garis bantu terlebih dahulu gitu loh. Jadi kayak misalnya karena kan bulu-bulu itu kan biasanya di badannya binatang tuh ada bulu itu kan pendek-pendek tuh. Jadi kayak sebenarnya beda binatang juga beda bulu gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, cuman kalau misalnya untuk yang pendek, nah itu biasanya aku bikin semacam garis patahan untuk garis bantu di mana kita harus berhenti atau mulai narik garisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan badannya si tikus nih, bagian badan bawah. Nah jadi biasanya aku bikin semacam garis dulu, garis bantu semacam ini. Nah untuk ngebantu untuk bikin bulunya, jadi aku bikin gap dulu gini biar tahu takaran bulunya tuh harus seperti apa. Nah jadi kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Nah kita bikin coba garis bantunya tadi gini. Nah kemudian baru aku bentukin gini. Ini cara yang basic ya, maksudnya cara yang paling gampang sih menurutku. Nah kurang lebih kayak gini. Jadi nah kalau misalnya kalian mau menambahkan aksen biar dia terlihat nggak kaku atau terlalu solid, kalian bisa hapus lewatin satu arus gini menjadi kayak, nah kayak gini-gini. Kalian bisa hapus seperti ini. Jadi ketemu di ujung bulu yang putih ini, kalian bisa hapus kayak gitu. Kemudian di ujung-ujungnya, jadi semakin lama semakin berkurang gitu loh volume bulunya. Jadi kalian bisa pisahin kayak gini. Nah kemudian makin ke atas makin satu-satu gitu. Nah biar kelihatannya nggak kaku gitu ya bulu-bulunya. Oke, karena ini bagiannya agak gelap, mungkin kita kasih shading langsung blok gelap gini, karena aku juga kebiasaan main shading itu pakai blok. Jadi aku bikin blok gini supaya gambarnya itu kelihatan bervolume gitu. Nah terus ada juga trik lainnya tuh kayak misalnya kalian bisa juga dengan cara ngeblok, misalnya kayak ini kan bagian kepala dan ini bagian badan, berarti bagian badan ini itu di belakang kepala. Nah berarti otomatis objek yang di sini itu semakin gelap. Nah kalian juga bisa melakukannya dengan cara kalian bikin random dulu garis seperti ini, blok seperti ini. Ini trik lainnya ya. Nah kemudian kalian hapus kecil-kecil gitu pakai brush yang lebih kecil. Ini juga menurutku cara yang cukup cepet sih. Jadi kayak main blok warna dulu, kemudian baru dihapus kecil-kecil. Nah dan kebalikannya, jadi kayak yang putihnya juga kita terapin kayak tadi, makin ke tempat yang gelap putihnya semakin dikit gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sama kayak gini, ini tadi kasusnya kayak yang mungkin ini terlalu jarak, bisa kita kecilin lagi dengan cara menghapus gitu ya. Jadi pakai, kalau tadi kita ngebrush, sekarang kita ngapus gitu. Nah jadi kelihatan lebih kayak halus gitu loh, bulu-bulunya tuh lebih kelihatan halus. Nah tadi kayak di awal juga aku bahas tentang bentukan garis itu kan tergantung dari objeknya juga. Nah kalau misalnya kayak paha itu kan kurang lebih bentuknya kayak gini ya. Nah, ini pahanya gitu. Nah misalnya cahaya datang dari sini. Nah kalau misalnya kita cuma nyedingnya, bikin bulu-bulunya gini, itu terlihat kaku banget gitu. Jadi kita coba untuk bikin dia kayak bervolume. Jadi kayak kita bikin garis patahnya seperti ini. Nah jadi kalian bisa tambahin bulu-bulunya tuh di garis-garis bantunya ini tadi. Jadi biar kelihatan nggak kaku gitu loh. Kalau misalnya cuman satu garis, kayaknya
bakalan terlihat kaku sih kalau menurutku ya. Jadi kita coba terapin di sini, dan ini cuman pahanya cuma kelihatan setengah, jadi nggak perlu terlalu banyak. Dan kemudian juga karena dia gambarnya konsepnya dia keluar dari sebuah lubang itu, jadi di sini otomatis agak gelap. Nah, aku juga biasanya kayak tadi aku bilang biasa main blok. Jadi aku bikin blok. Nah, kira-kira shadingnya kayak gini. Oke, kemudian di sini tuh aku coba untuk hapus biar bulu-bulunya itu kelihatan tipis gitu ya. Oke, mungkin beberapa tambahan di sini supaya nggak terlihat kaku banget. Nah, kurang lebih gini. Nah, memang kalau bikin bulu itu memang perlu sabar banget, jadi nggak bisa nariknya panjang-panjang banget gitu, nggak bisa. Jadi memang harus satu-satu gitu supaya tekstur bulunya itu dapat banget gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya case-nya kalau misalnya kalian bikin binatang yang ada bulunya, jangan sampai ada gambar yang lurus, garis lurus solid seperti ini. Jadi harus kalian tambahin garis-garis runcingnya kayak seperti yang tadi kita bikin gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada garis yang kelihatan solid lurus gitu. Jadi kalian bisa tambahin garis-garis lancipnya biar kelihatan bahwa itu tekstur bulunya gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa hapus untuk kelihatan lebih fleksibel lah, lebih nggak kaku. Kalian bisa hapusin. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada garis yang terlihat lurus solid gitu loh. Tetap tambahin garis-garis runcingnya tadi. Oke, mungkin itu dulu kali ini. Aku akan selesaikan gambar ini. Semoga sharing tadi, beberapa teknis tadi yang udah aku sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa diaplikasikan ya. Sekian video sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kalau kalian merasa ini bermanfaat untuk saling belajar. Makasih banget buat yang udah nonton. Kalian boleh kasih komentar ataupun saran ataupun masukan kira-kira kedepannya bikin tutorial apa lagi. Tapi ya seadanya waktu aku untuk bikin videonya ya. Oke, sekian dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.